Di tengah hutan pinus yang menjulang tinggi dan diselimuti salju, setiap musim dingin, hiduplah seekor beruang coklat besar bernama Bara. Bara bukanlah beruang biasa. Ia memiliki satu hasrat terbesar dalam hidupnya, tidur. Bukan sekadar tidur siang singkat, melainkan hibernasi yang panjang, dalam, dan tanpa gangguan selama musim dingin. Setiap tahun, beberapa minggu sebelum daun-daun terakhir berguguran, Bara akan memulai pencariannya untuk tempat tidur sempurna. Tahun ini, pencarian Bara terasa lebih mendesak. Musim dingin diprediksi akan sangat brutal, dengan badai salju yang datang lebih awal dan suhu yang membekukan. Setelah berhari-hari menjelajah, mencium setiap celah, dan menguji setiap tumpukan daun, Bara akhirnya menemukan permata yang tersembunyi. Itu adalah sebuah gua kecil di bawah akar pohon ok raksasa, jauh di dalam hutan, terlindung dari angin. Gua itu luas, lantainya kering dilapisi lumut lembut, dan yang paling penting, suhunya terasa lebih hangat dari udara luar. Sempurna, gumam Bara, matanya berbinar membayangkan tidur nyenyak selama berbulan-bulan. Ia menghabiskan sisa harinya menumpuk daun-daun kering tambahan dan ranting-ranting lembut untuk membuat tempat tidurnya semakin empuk. Malam itu, dengan perut kenyang setelah memakan beri dan ikan, Bara meringkuk di tempat tidurnya yang baru, siap untuk memejamkan mata dan menyerah pada pelukan mimpi. Namun, saat ia mulai terlelap, suara-suara aneh mulai terdengar. Kriuk, kriuk, cetak, cetak. Suara-suara kecil itu datang dari sudut gua yang gelap. Bara mengernyit. Ia membuka mata besarnya dan melihat sekelompok tupai kecil, mungkin 12 ekor, sibuk mondar-mandir, membawa biji-bijian dan kacang-kacangan. Mereka berlari ke sana kemari, melompat di dinding gua, dan berteriak kegirangan setiap kali berhasil membawa hasil panen terbaru mereka. "Heh, apa-apaan ini?" geram Bara. Suaranya menggelegar di dalam gua. Para tupai itu langsung terdiam. Mata mereka membulat ketakutan melihat raksasa beruang di hadapan mereka. Salah satu tupai yang paling kecil dan pemberani, dengan pipi penuh biji, maju selangkah. "Maaf Tuan Beruang," cicitnya. "Kami tidak tahu gua ini sudah ada pemiliknya. Kami hanya ingin menyimpan makanan untuk musim dingin." Bara menghela napas panjang. "Ini guaku. Aku menemukannya dulu, dan aku perlu tidur. Kalian terlalu berisik." Tupai-tupai lain mulai merengek. "Tapi, Tuan Beruang," kata tupai yang lebih tua, "ini satu-satunya tempat hangat yang kami temukan. Salju sudah turun di luar, dan kami tidak punya tempat lain." Mereka tampak begitu kecil, kedinginan, dan putus asa. Bara menatap wajah-wajah mungil itu, teringat betapa sulitnya mencari tempat berlindung di musim dingin yang ganas. Hatinya yang besar, meskipun kadang tertutup oleh keinginan untuk tidur, tersentuh. Ia tidak bisa mengusir mereka. "Baiklah," kata Bara akhirnya, dengan sedikit nada kesal yang tersisa, "kalian boleh tinggal. Tapi kalian harus janji, kalian harus berusaha seramah mungkin." Tupai-tupai itu bersorak gembira, melompat-lompat saking senangnya. Mereka berjanji akan berusaha tidak berisik. Malam itu, Bara memang tidak bisa tidur senyenyak yang ia harapkan. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan dan gerakan-gerakan kecil para tupai yang masih sibuk. Namun, anehnya, ia tidak merasa marah. Justru ada perasaan hangat yang menyelimutinya. Bukan hanya dari suhu gua, tetapi dari kenyataan bahwa ia telah berbagi tempat dengan makhluk lain. Ketika musim semi tiba, sinar matahari pertama menyelinap masuk ke dalam gua. Bara menggeliat dan perlahan membuka matanya. Ia menyadari sesuatu yang aneh. Gua itu sangat rapi. Tidak ada lagi kulit kacang atau daun berserakan. Di dekatnya, di atas batu datar, ada setumpuk madu hutan yang lezat dan beberapa buah beri segar yang baru dipetik. Di sampingnya ada sebuah catatan kecil dari daun yang diikat dengan rumput.
bertuliskan dengan tinta dari buah beri. "Terima kasih Tuan Beruang, kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Bara tersenyum. Tidurnya mungkin tidak sesempurna yang ia inginkan, tetapi kebaikan yang ia berikan telah kembali kepadanya dalam bentuk yang tak terduga. Ia telah belajar bahwa berbagi, bahkan dengan sedikit pengorbanan, bisa membawa kebahagiaan dan kehangatan yang lebih besar daripada tidur paling nyenyak sekalipun. Berbagi dan toleransi, meskipun kadang membutuhkan pengorbanan kecil, akan selalu membawa kebaikan dan kehangatan hati.